Kira-kira ide apa ya yang didapatkan Pak Mido? Aha, ternyata Pak Mido meminjam uang kepada seseorang yang kaya raya dan Sumi dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan uang, Mbok Mido pergi ke pasar untuk membeli kuali, beras, dan bahan-bahan lainnya untuk penduduk. Sedang Pak Mido, dia membeli seekor lembu tanpa banyak penawar. Lembu, kamu ikut aku pulang ya. Hai lembu, nanti kamu akan aku sembelih dan dagingmu akan aku jadikan wortel untuk penduduk. Ayo lembu, kita pulang. Lembu, kamu di sini saja ya, tidak usah kemana-mana. Mbok Mido sibuk tidak. Dasarnya Mbok Mido pandai memasak. Dalam sekejap, masakan sudah siap. Berbondong-bondonglah kakek miskin datang ke Pak Mido. Oi, ternyata kalian juga diundang ya oleh Pak Mido. Wah, tidak nyangka ya, ternyata Pak Mido bisa membuat kenduri seperti ini. Dan alhamdulillah, kita hari ini bisa makan enak. Masakan Pak Mido enak. Sangatlah mereka menikmati makanan yang sudah disiapkan. Dalam sekejap, masakan habis ludes tanpa ada sisa. Setelah kenduri selesai, Pak Mendong dan Mbok Mendong duduk termangu sambil membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah Bapak Mbok mau mengaji dapur saja. Belumlah sampai di dapur, Mbok Mendong melihat kuali bekas kenduri bergoyang-goyang dan mengeluarkan cahaya. Sini Pak. Kenapa kuali bekas kenduri itu bergoyang-goyang dan mengeluarkan cahaya, Pak? Wah, Gusti. Betapa terkejutnya mereka melihat kuali bekas kenduri mengeluarkan emas dan perak. Segeralah mereka menjual sebagian emas dan perak ke kota untuk menebusumi anak saya. Nah teman-teman, itu tadi akhir cerita dari kisah Pak Mido. Untuk Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Salam literasi dari kami anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.